Memahami hadis ini adalah perempuan yang ideal. Macam mana idealnya perempuan dalam Islam? Perempuan itu di rumah, yang mencari nafkah laki-laki, yang membuat teh laki-laki, yang membawa teh itu ke tamu laki-laki. Kalian kalau berbini, jangan bini kalian bawa teh ke tamu. Kalian bawa teh itu dari dapur ke tamu. Kalian bilang sama dia, sebetulnya kau ni hanya duduk di rumah, tapi karena aku tak ideal. Berapa banyak dulu laki-laki ideal yang meminang kau, tapi karena cinta tak bisa memilih. Akhirnya akulah datang, pangeran kodok. Akulah yang kau terima. Maka aku dengan segala kekurangan aku, duitku tak banyak, aku tak orang kaya, maka kau ikut mencari nafkah, memenuhi kebutuhan kita dan anak-anak kita. Nah, jadi laki-laki juga tidak egois, tidak angkuh, tidak superior, tidak absolut, tidak maksum. Pahami hadis ini dengan konteks perempuan yang ideal menurut Islam. Aslinya perempuan itu hanya di rumah duduk. Sudahlah duduk, tak keluar, tak kerja, tiba-tiba diajak suaminya, tak mau dia. Itulah yang dilaknat. Tegak lurus. Qawamun, meluruskan. Siapa yang diluruskannya? Khuliqatil mar'atu min dhila'. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Maka laki-laki meluruskan perempuan. Kalau laki-laki ikut perempuan, maka laki-laki itu menjadi laki-laki yang bengkok. Kalau dia pejabat, diikutnya bininya, dia jadi pejabat bengkok. Kalau ustad ikut bini, ustad bengkok. Itu maka banyak yang tak sanggup jadi laki-laki ini, akhirnya melambai, pergi ke Thailand operasi. Kan banyak videonya sekarang kan, sebulan di Thailand. Ada dapat lihat, berubah. Adik kelas saya di Mesir, kenapa kau tak jadi sama dia? Kan anak orang kaya. Kalau kau nikah sama dia, kau dapat durian runtuh, dapat rumah, dapat mobil, dapat duit. Kenapa kau tak sama dia? Takut aku mati muda, bang. Hah? Apa pula hubungan nikah sama mati muda? Kakak dia, kakak calonku ini, nikah sama orang susah macam kita ini, bang. Terus setiap orang tuh makan, di meja makan tuh selalu cerita proyek, cerita mobil. Lama-lama mati ya, bang tuh. Aku tak mau macam itu. Cerdas juga otak. Jadi banyak laki-laki tak siap mental. Bertamulah beberapa kawan saya tak ikut. Beberapa kawan saya bertamu ke rumah kawan yang nikah sama anak orang kaya. Rumah mewah, mobil mahal, duit banyak. Menurut cerita-cerita kawan-kawan, inilah orang paling bertuah. Sampai kami di rumahnya, Mat, biasalah kita udah lama-lama berkawan, kalau duduk kan kaki kita naik ke atas gini. Biasa gitu kan. Biasa nanti. Begitu kawan naik, langsung muka kawan yang punya rumah ini pucat. Turunkan kaki kalian, turunkan kaki. Nah, takut CCTV menengok bininya menengok kaki naik ke atas. Apa kata orang di balik bertamu? Kok begitu bagus, tak usah berbini. Paham tak paham? Nyambung tak nyambung? Ini cerita nih bagi yang belum berbini.
Bagi yang muda, insya Allah selamat kalian dari azab kubur. Dunia ini kan ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang di sana. Allah di langit, terus yang tinggal di bawah nih, kalau ditanya dia, di mana Allah? Di langit. Jadi kalau gitu ada sana, ada sini. Makanya setiap menemukan ayat Quran dengan hadis Nabi Allah fis sama, maksudnya Allah mulia. Sama itu makhluk. Sama itu makhluk. Berarti dia diciptakan, berarti ada permulaannya. Sebelum langit itu ada, Allah itu di mana? Allah mawujud bila makan. Itu menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah ada tanpa tempat. Allah sudah ada tanpa tempat. Ketika diciptakannya langit, dia tidak berpindah ke langit. Dia ada tanpa tempat. Kemudian diciptakannya tempat, pindah pula dia ke tempat. Dia bukan makhluk. Batal dengan sifat yang ketiga. 4. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu il hawadis. Allah di mana? Allah di langit. Tapi kitanya di aras. Aras di atas langit lagi. Di aras apa di langit? Jangan kaji-kaji Pak Ustaz, pening kepala kami. Makanya yang paling mantap mengkaji ini adalah mazhab Asy'ari. Allah mawujud bila makan. Allah ada tanpa tempat. Lalu apa makna hadis? Kana alladzi fis sama, maksudnya Allah yang mulia. Ar-rijalu qawwamun, laki-laki itu yang meluruskan perempuan. Sekarang apa yang terjadi? Perempuan yang meluruskan laki-laki. Kalau kenapa abang tak sembahyang? Kenapa abang main game online? Kenapa abang asik mancing? Kenapa abang terbalik oleh dunia ini? Ketika istri anak orang kaya, rumahnya lebih mewah, mobilnya lebih mahal, makanannya lebih enak. Si suami anak orang susah, pas di rumah itu ciut lagi. Ternyata bukan cuman semangatnya yang ciut. Paham kalian? Maka kalau kalian takut ciut, nikahlah dengan perempuan yang biasa-biasa aja. Ustadz Johar Arifin, sahabat dekat saya, orang Kudu, doktor almarhum, Allahumma warham. Sebelum waktu saya baru-baru pulang, apa nasihat dia ke saya? Kata Gai Ambo, kata ayah saya, kata dia, sebetulnya dia menasihati saya, cuman begitu cara dia lembut. Kalau bisa awak berbini, jangan sampai ndak tasonya garam awak. Kalau bisa kita beristri, jangan sampai garam kita itu nggak terasanya garam kita. Paham? Kita kasih dia garam, nggak terasanya garam yang kita kasih itu, karena dia biasa minum air laut. Kita kasih dia belanja sebulan 3 juta, dia biasa dikasih ayahnya 30. Jadi nengok itu, kita kasih dia belanja dari tanggal 1 sampai tanggal 30, duit itu tak dibuka-bukanya di atas meja. Apa tak hancur hati kita? Makanya sebelum berbini dari awal itu kasih tahu, Dek, aku ini orang susah. Aku pun heran kenapa kau cinta sama aku. Takutku kau nanti berubah. Kalau kau siap, maka terimalah aku. Tapi kalau tidak, bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Masih ada 100 lagi ngantri macam kau. Begitu. Ini banyak laki-laki ini
Kaulah satu-satunya. La ilaha illallah. Ini penting. Mazhab Syafi'i itu tajam, karena dia tidak hanya sekedar memperhatikan duit, tapi memperhatikan masalah psikologis. Sekarang ada fenomena perempuan duitnya lebih banyak, karirnya lebih moncreng, menolak suaminya. Lalu kemudian suaminya pun karena selalu ditolak, trauma. Akhirnya dia tak berani lagi dan tak bernafsu lagi menengok bininya. Dia lebih bernafsu menengok pembantunya. Banyak pula anak-anak, jadi gimana lagi kita mau menjelaskan? Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Perempuan-perempuan kaya, pejabat, bisnismen, suami berselingkuh. Itu gara-gara apa itu? Laki-laki kehilangan superior. Laki-laki ini dia mesti merasa dirinya hebat. Maka kalian perempuan-perempuan, aku kasih tahu sama kalian perempuan-perempuan, walaupun kalian profesor doktor di kampus, walaupun kalian pegawai golongan 4E di dinas kantor, walaupun kalian pejabat, bupati, gubernur, kepala daerah, di rumah kalian bilang ke suami kalian, bang, aku di kantor yang hebat, di rumah nih kaulah yang hebat bang. Pergi kalian ke dapur membuatkan teh, tengok bang, walaupun yang buat pembantu dapur, mana tahu dia. Pergi kalian bawakan nasi goreng, jangan kalian duduk di rumah di meja makan, lalu kalian bilang rumah ini aku yang punya. Nanti laki-laki itu down. Ketika dia down, yang down itu bukan semangatnya, senapan anginnya ikut down. Ini ku nasihatkan ke kalian perempuan-perempuan, perempuan-perempuan yang berkarir, silakan kalian berkarir, tapi ketika kalian di rumah kasih tahu, aku nih bang, nggak ada apa-apanya tanpamu sayang. Kalau bukan karena kau yang mensupport mama, paksa ku ajarkan juga kalian bercakap. Karena laki-laki itu perlu superior, laki-laki itu perlu dia merasa hebat. Kalau tidak dia down, dia lemah. Itulah mengapa harta warisan dibagi ke laki-laki, karena dia mengasih nafkah.